Halo guys, welcome back again on YouTube channel Santai bareng gue with me Fadli. Yes, lu semua pasti pada tahu kedai es krim yang satu ini sangat fenomenal karena cabangnya di mana-mana. Yap, Mizue atau biasa disebut Mixu kalau nggak salah sebutannya yang benar tuh Mizue ya bahasa Cinanya. Nah, kali ini ya, gue bukan mau bahas tentang es krimnya yang lezat atau enak banget itu dan lembut banget ya, tapi melainkan banyak rumor yang beredar di luar sana. Mixu ini sebenarnya es krimnya halal atau haram, karena banyak banget rumor di luar sana yang mengatakan atau membuat kita semua jadi ragu ya, antara es krim ini mengandung ya B2 alias babi katanya. Nah, makanya langsung aja kita klarifikasi ya teman-teman semua, supaya kita tidak termakan oleh informasi hoax. Ya, gimana tanggapan apakah Mixu sudah bersertifikasi halal dan lolos BPOM? Yap, hal ini yang paling mendasar dan sudah diklarifikasi langsung oleh akun resmi dari Mizue Indonesia. Karena banyaknya pertanyaan dari customer Mizue berupa, apakah Mizue halal? Apakah bahan baku Mizue menggunakan alkohol, rum, atau mengandung babi? Apakah Mizue benar sudah mengurus sertifikat halal? Apakah Mizue tidak lolos uji BPOM? Maka Mizue Indonesia melalui post ini akan memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait hal ini, dengan harapan tidak terjadi lagi penyebaran informasi yang simpang siur ya. Untuk terkait masalah halal ya teman-teman, saat ini memang benar Mizue belum memiliki sertifikat halal. Digaris bawahi, belum memiliki sertifikat halal. Tapi kalian juga harus tahu, menjadi catatan bahwa belum memiliki sertifikat halal bukan berarti tidak halal. Penyebaran informasi bahwa Mizue tidak halal ini merupakan tindakan yang menurut kami kurang bertanggung jawab dan sangat disayangkan. Ya, hoak ya jatuhnya ya. Mizue sudah mengurus sertifikat halal sejak tahun 2021 awal di Indonesia, namun memang belum selesai teman-teman. Kenapa belum selesai nih? Waduh, nih alasan pertamanya adalah, yang pertama, 90% bahan baku Mizue diimpor dari negeri Tiongkok. Nah, mayoritas bahan bakunya Mizue ini di Indonesia saat ini diproduksi di pabrik Mizue yang berstandar internasional di Tiongkok. Sehingga proses konsultasi sertifikasi halal pada saat itu diajukan kepada Shanghai Al-Amin terlebih dahulu. Yang kedua, sumber bahan baku tidak terpusat seluruhnya di satu kota. Jadi proses sertifikasi halal tidak hanya mengenai komposisi, namun juga termasuk sumber bahan baku dan proses yang dilalui. Yang ketiga, pandemi COVID-19 dan lockdown. Pandemi COVID-19 2 tahun terakhir ini cukup buruk dan berulang kali mengakibatkan adanya kebijakan lockdown di berbagai negara, termasuk di Tiongkok, menyebabkan sangat terhambatnya proses pengurusannya. Sementara pertanyaan apakah produk Mizue menggunakan alkohol, rum, atau mengandung babi? Nah, ini yang paling sering teman-teman tanyain ya kan? Jawabannya adalah tidak menggunakan. Nah, ayo siapa yang udah fitnah kemarin-kemarin ini Mizue itu haram? Ayo, dosa kalian semua. Makanya klarifikasi dulu ya. Nah, jadi kalau belum ada sertifikat halalnya bukan berarti produk tersebut haram. Ini lagi nunggu prosesnya sertifikasi halalnya. Nah, untuk memperkuat landasan ini akan dilampirkan kontrak kerjasama Mizue tahun 2021 dengan Shanghai Al-Amin. Kemudian dilanjutkan ke Shanghai Bogor Konsultan sebagai bukti komitmen Mizue dalam pengurusan sertifikat halal. Jadi apakah sudah benar Mizue sudah mengurus sertifikasi halal? Jawabannya, nah ini dia teman-teman, sudah mengajukan dan dapat dipastikan sedang diurus semaksimal mungkin. Nah, ini dia teman santai, bisa lihat semuanya. Ini adalah bukti terjemahan resmi dari Daka International Food yang merupakan juga pabrik produksi bahan baku Mizue di Tiongkok. Jadi ini dia bukti pengajuannya, dokumen-dokumennya terlampir, bisa dibaca ya. Kalau yang misalnya mau baca banget, bisa di-pause dulu video ini, dibaca pelan-pelan supaya lebih paham mengenai status sertifikasi halal dari Mizue ini. Nah, setelah kalian tadi lihat dokumentasinya, ini ada lagi dokumentasi resminya. Kalian bisa lihat, bisa baca detailnya setelah pengajuan, prosesnya dari berbagai pihak. Lalu prosesnya dilanjutkan ke Shanghai Bogor Konsultan. Ya, dokumentasinya aslinya tuh berbahasa Mandarin, tapi ini udah ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi kalian bisa paham betul dengan membaca seluruh isinya.
Nah, untuk masalah terkait BPOM, banyak juga yang nanya, rumornya juga beredar di luar sana bahwa produk Mizue tidak lolos BPOM karena tidak dapat diperiksa melalui websitenya. Cek bpom.pom.go.id ya. Nah, sebenarnya bukan masalah itunya, tapi nih, kalau kalian lihat, pertama, setiap bahan baku yang diimpor wajib memperoleh surat keterangan impor SKI dan BPOM terlebih dahulu. Jika tidak, maka produk tersebut akan ditahan di Bea Cukai. SKI merupakan dokumen bukti bahwa produk yang diimpor telah lolos verifikasi BPOM. Yang kedua, sebelum SKI dikeluarkan, perusahaan wajib melengkapi persyaratan Certificate of Analysis dan dokumen lainnya untuk menyatakan hasil pengujian produk telah memenuhi standar. Ketiga, bahan pangan Mizue tidak tertera dalam website tersebut karena yang tertera pada website tersebut hanya bahan baku yang sudah terdaftar memiliki izin edar atau diwajibkan untuk makanan dalam kemasan eceran. Sementara nih teman santai, semua produk bahan-bahan pangan Mizue merupakan pangan olahan yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual langsung kepada konsumen akhir, sehingga tidak wajib didaftarkan izin edarnya. So, teman santai, kesimpulannya yang pertama adalah saat ini memang benar Mizue belum memiliki sertifikat halal. Kedua, proses pengurusan sertifikat halal Mizue saat ini dapat dipastikan sedang dilakukan dengan pihak berwenang dan berada di Tiongkok. Yang ketiga, produk Mizue sudah lolos BPOM dan mendapatkan surat keterangan impor. Yang keempat, produk bahan baku Mizue tidak wajib mendaftarkan izin edar karena bukan makanan dalam kemasan eceran. Yang kelima, komitmen dan itikat baik perusahaan untuk melayani masyarakat Indonesia secara luas dengan lebih baik akan terus diupayakan, salah satunya dengan kooperatif dan pengurusan sertifikasi halal. So, teman santai, setelah kamu nonton episode kali ini, nah, semua teman santai pasti tahu sekarang lebih smart lagi dalam memilah-memilih informasi hoak di luar sana. Jadi kita masih bisa ya menikmati es krim dan produk-produk Mizue dengan aman pastinya. Oke, sekian episode kali ini bersama gue Fadli. Jangan lupa buat yang belum subscribe, di subscribe channelnya ya, disupport juga channel ini selalu. Sampai ketemu episode berikutnya. Bye-bye.